Permisi Pak, saya mau daftar untuk pemeriksaan MRI. Pasiennya nama siapa? Agi Febrian Wijaya. Bapak Agi ya Pak ya, tanggal lahir berapa? 26 Februari 1996. Dari dokter saraf diminta untuk MRI kepala ya Pak ya? Iya Pak, dari dokter saraf. Bapak, ini ada form pemeriksaan sebelum MRI ya Pak ya. Mohon diisi dulu ya Pak ya. Boleh diisi sambil duduk ya Pak ya. Mari. Baik Pak, terima kasih. Sudah selesai Pak. Berat badannya 85 ya Pak ya. Tingginya 175 ya Pak ya. Iya Pak. Tidak pernah operasi ya Pak? Tidak. Bisa tidur terlentang kurang lebih 1 jam? Bisa ya Pak ya. Tidak takut ruang sempit ya Pak ya. Tidak. Untuk pemeriksaannya ditunggu dulu ya Pak ya. Nanti dipanggil petugasnya di ruangan sebelah sana ya Pak ya. Duduk dulu ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Tuan Agi. Iya saya. Mari Bapak. Pasien sama siapa? Agi Febrian Wijaya. Bapak Agi ya Pak ya. Boleh disebutkan tanggal lahirnya? 26 Februari 1996. Dari dokter saraf diminta untuk pemeriksaan MRI kepalanya ya Pak ya. Iya benar Pak. Sebelum kita lakukan pemeriksaan MRI, minta tolong diisi dulu ya Pak ya. Di sini ada form untuk pemeriksaan MRI. Minta tolong diisi dulu sambil duduk di sebelah sini ya Pak ya. Nanti kalau sudah selesai boleh kasih ke saya lagi ya Pak ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke saya ya Pak. Baik Pak. Boleh dijelaskan apa Bapak? Seperti sakit, rasanya itu kayak muter gitu Pak. Kayak muter-muter gitu. Padahal saya diam saja. Sudah berapa lama? Sudah 3 bulanan Pak. 3 bulan ya Pak ya? Iya Pak. Tidak ada riwayat operasi ya Pak ya? Radiasi, kemoterapi? Tidak. Ada riwayat cedera Bapak? Mungkin cedera kepalanya terbentur atau yang lain sebagainya? Tidak. Tidak ada ya? Sudah pernah pemeriksaan lainnya Pak selain MRI seperti CT scan dan angiografi? Sudah. CT scan-nya hasilnya apa Bapak? Normal ya Pak ya? Oh iya Bapak. Jadi kalau cuma sakit kepala aja ya Pak ya sampai sekarang ya Pak ya? Bapak pernah operasi daerah dada, pasang alat bantu jantung, pasang ring jantung dan lain sebagainya? Tidak. Bapak pernah operasi di daerah perut, pasang klip transplantasi ginjal atau alat-alat lainnya seperti untuk cuci darah dan lain-lain? Tidak. Ada ya Pak ya? Pakai mata palsu Bapak atau alat bantu dengar? Tidak. Tidak ya. Pernah operasi seperti pasang pen di tulangnya Bapak, di tangan atau di kaki? Tidak. Tidak ada ya Pak ya. Punya riwayat alergi Bapak? Makan ikan laut, seafood, obat-obatan? Tidak. Tidak ada ya. Baik Bapak, sebelum kita melakukan pemeriksaan MRI, nggak perlu ganti baju dulu ya Pak ya. Di sini ada locker. Nanti barang-barang Bapak bisa taruh di sini. Kemudian ini ada baju ganti. Nggak perlu ganti baju dulu ya Pak ya. Nggak perlu ganti baju ini ya Pak ya. Baju luar, atasan bawah dilepas semua. Kemudian seluruh aksesoris dilepas dulu ya Pak ya. Ganti baju itu di sebelah sini ya Pak ya. Sambil menunggu pasien ganti baju, kita bisa mempersiapkan ruangannya ya. Untuk pemeriksaan kepala kita menggunakan head coil. Ini ada head coil.
Ini adalah head coil posterior untuk bagian kepala bagian bawah. Kita letakkan di sebelah sini. Kemudian ini ada head coil anterior untuk kurungan kepalanya. Kita persiapkan dulu saja. Jangan lupa untuk coloknya kita colokin ya. Kemudian di sana akan kebaca head lower matrix. Sudah, ruangan sudah siap, alat sudah siap, kita tinggal tunggu pasiennya masuk ya. Sudah Bapak, mari Bapak kita masuk ya Pak ya. Mari Bapak, nggak tolong naik ke sini, tiduran, di sebelah sini ya Pak ya. Kita masukin kepala pasien, kemudian kita kasih laser. Bapak, untuk pemeriksaan kurang lebih setengah jam, selama setengah jam kepala jangan gerak-gerak ya Pak ya. Nanti alatnya berisik, Bapak jangan kaget, saya kasih earphone dan ada musik dari earphone-nya. Bapak relax saja, merem boleh, melek boleh ya Pak ya. Sekarang kita masuk ya Pak ya. Setelah itu, kita masukkan. Setelah pasien siap, kita bisa mulai masukin data pasien seperti nama, tanggal lahir, berat badan, dan tinggi badan ya kan. Kemudian kita isi nama dokter yang akan baca, dan ganti nama radiografer yang mengerjakan. Kemudian kita exam. Untuk pemeriksaan kepala, di sini kita bisa menggunakan protokol head, kemudian Hermina Bekasi. Kemudian di sini ada banyak protokol, ada brain rutin, brain kontras jika pasien menggunakan kontras, ada brain fast kontras untuk pasien yang kurang kooperatif. Kemudian ada untuk protokol face atau wajah, mandibula, lidah, orbita dan lain sebagainya macam ya. Karena di sini dia keluhannya hanya sakit kepala, tidak ada keluhan lainnya seperti pandangan yang kabur atau lainnya, jadi kita tidak perlu penambahan sekuen dari orbita atau saraf-saraf lainnya. Kita bisa menggunakan brain rutin. Kemudian di sini kita pilih brain, kemudian confirm. Setelah pasien masuk, kita bisa melakukan scanning topogram dengan head scout. Jangan lupa aktifkan musik. Musik akan memberikan kenyamanan pada pasien ya, karena untuk scanning MRI cukup berisik. Setelah didapatkan topogram, yang pertama kita akan melakukan potongan titu aksial. Untuk potongan aksial itu, patokannya garis tengah ini sejajar dengan corpus callosum. Corpus callosum adalah garis imajiner yang terbentuk dari anterior horn ke posterior horn. Ya. Nah, di sini kan apexnya kurang dapat ya, dan cerebellum kepotong sedikit. Kita bisa menambahkan slice gap atau dis factor, kita tambah jadi 40%. Setelah itu kita apply untuk menjalankan sekuennya. Selanjutnya kita akan membuat potongan sagital. Untuk potongan sagital, pertama kotak sagitalnya kita lurusin dulu.
Kemudian kita cek pada pada topogram koronal dan aksial. Jika sudah satu garis lurus di mid sagittal brain, berarti potongan sagittal sudah bagus. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita akan membuat potongan koronal. Untuk potongan koronal itu kita ambil satu garisnya ini tegak lurus dengan brain dan brainstem atau batang otak. Jadi harus ada yang satu garis lurus dari brain hingga batang otaknya. Setelah itu kita cek dari potongan aksialnya, kalau sudah sejajar berarti kita bisa tinggal apply. Selanjutnya kita akan mengambil TOF 3D MRA. Ini merupakan imaging vaskularisasi untuk potongannya karena dia transversal sama ya di korpus kolosum. Nah, untuk MRA ini sendiri dia ada batas bawah dan batas atas. Batas atasnya itu superior corpus callosum, kemudian batas bawahnya itu adalah pons, inferior pons. Jadi nanti potongan ini akan mengambil circles of Willisi. Kita apply. Selanjutnya kita akan mengambil 3D PC untuk MRV atau venografi. Untuk venografi, pertama dari topo koronal kita lurusin dulu di mid sagittal plane, kemudian vena itu dia ada vena sagittalis dan lateralis. Lateralis itu dia berada di sangat pinggir atau di lateral brain. Nah, ini kan kotaknya cukup kecil ya, jadi kita tinggal tambahin slice per slab atau menambahkan slice-nya agar vena lateralnya ke cover. Kemudian kita cek SNR-nya. SNR 1,22. SNR itu harus 1, tidak boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Toleransinya itu hanya 1,1 atau 0,95. Jadi kita rubah parameternya. Kita bisa bermain parameter untuk mengurangi SNR-nya. Nah, di sini 1,0 itu sudah layak, kemudian tinggal kita apply. Untuk MR itu sendiri, tiap sekuen memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ini ada sekuen T2. Sekuen T2 itu dia akan menghasilkan gambaran patologi. Jadi jika memang brainnya itu mengandung patologi, maka akan terlihat patologinya. Ini kelihatannya normal ya. Kemudian ada sekuen flare. Flare itu berfungsi untuk menekan cairan pada brain. Jadi di sini bisa dicek. Tadi pada T2 di sini kelihatan putih. Ini merupakan CSF atau cerebrospinal fluid yang kelihatan bright, sedangkan pada flare itu CSF-nya akan berwarna hitam. Nah, pada sekuen flare ini jika brain itu terdapat tumor disertai edema tumor, maka sinyalnya akan hyperintens atau akan break seperti gambaran T2 pada regio tumornya.
Ya, karena sekuen MRV sudah jadi, di sini kita bisa langsung melakukan rekonstruksi. Karena gambaran MRV itu dia 3D seperti ini ya aslinya ya. Nah, di sini kelihatan yang putihnya adalah vaskularisasinya, dia jadi bright blood. Kemudian kita tinggal lakukan rekonstruksi seperti layaknya kita melakukan rekonstruksi pada citra CT scan. Kita menggunakan MIP thin, kemudian kita atur brightness dan kontrasnya. Untuk mengatur brightness dan kontras bisa menggunakan ini ya, tombol yang tengah ini pada mouse. Kemudian kita rapikan, kita hapus vaskular yang tidak perlu dinilai. Kemudian kita potong radial. Sudah bisa kita simpan dengan nama MRA. Jadi kalau di MRI kita bisa melakukan angiografi tanpa kontras. Dengan kontras juga bisa dilakukan. Lebih bagus yang mana? Tergantung klinis ya. Kalau dia klinisnya hanya untuk melihat vaskularisasi seperti trombosis, itu dengan menggunakan dengan tanpa kontras itu sudah bagus. Tapi kalau dia klinisnya AVM atau artery venous malformations, itu biasanya kita melakukannya dengan penambahan media kontras. Jadi kita akan melihat aliran darahnya secara real time. Kita close. Kemudian kita tinggal tunggu sekuen MRV-nya jadi, kemudian kita rekon dengan cara yang sama. Nah, setelah sekuen MRV jadi, kita lakukan rekonstruksi. Kita 3D. Kita lakukan MIP thin semua, kemudian kita atur brightness dan kontras, kemudian kita potong radial. Kita simpan dengan nama MRV. Oke, pemeriksaan sudah selesai, pasien bisa kita keluarkan. Setelah pemeriksaan selesai, ini adalah tombol untuk mengeluarkan pasien. Pemeriksaan sudah selesai Bapak ya. Nanti untuk ambil hasilnya bisa diambil paling cepat besok atau pas mau kontrol lagi ke dokternya ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Mas ya.